Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya ada ya yang telah menghubungi Ibu di lewat aplikasi WA kemarin? Ya. Oke, nah kemarin Anda bilang kalau Anda punya masalah pribadi tentang diri Anda. Sekarang Anda datang ke ruangan itu untuk menyelesaikan permasalahan yang Anda alami. Oke, itu kan kemarin itu cuma tahu Anda tuh lewat HP, cuma nama Anda saja. Nah di sini Anda datang secara langsung dan sekarang itu sudah melihat Anda. Itu baru pertama kali melihat Anda karena Anda berinisiatif untuk datang pada konseling hari ini. Oke, Ibu, kalau Ibu boleh tahu, Anda tadi datang ke sini pakai apa? Sama ojek. Berarti Anda datang ke ruangan itu sama ojek. Oke. Kalau Ibu boleh tahu, kegiatan Anda sebelum datang konseling ini apa? Ada acara organisasi. Acara organisasi. Kalau Ibu boleh tahu, Anda ikut organisasi apa? Organisasi olahraga. Oke, itu sudah bagus karena Anda juga sudah berinisiatif untuk ikut organisasi. Kan organisasi itu butuh mungkin untuk menambah sesi pengalaman atau juga kepemimpinan atau yang lain. Mungkin sebelum kita konseling, Ibu mau kita berkenalan terlebih dahulu, mungkin bisa lebih akrab, lebih nyaman juga nantinya, dimulai dari Ibu terlebih dahulu, nanti dilanjutkan sama kita. Perkenalkan, nama Ibu Madinatul Zahra. Ibu biasa dipanggil Zahra. Ibu berasal dari Padang. Perkenalkan, nama saya Siti Anggaini, mahasiswa bisnis manajemen syariah. Saya tinggal di Rambatan. Oke. Oh, berarti Anda sekarang semester 5 jurusan akuntansi ekonomi manajemen bisnis. Oke, berarti Ibu boleh panggil kamu dengan panggilan Tia. Tia. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada Tia karena Tia sudah meluangkan waktu kosong Tia untuk datang pada konseling hari ini dan Ibu di ruangan Ibu. Sebelum itu Ibu mau bertanya sama Tia terlebih dahulu. Apakah Tia sudah pernah mendengar kata apa itu konseling? Sudah. Apakah Tia sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah. Kalau sudah pernah mendengar apa itu konseling? Sudah. Kalau Ibu boleh tahu apa yang Tia ketahui apa itu konseling? Konseling seperti di sekolah, kayak mahasiswa yang punya masalah di sekolah ini datang ke BK-nya itu untuk menyelesaikan masalah. Iya, itu sudah sangat bagus. Apa yang Tia sampaikan tadi itu juga berhubungan dengan konseling. Sedikit Ibu jelaskan bahwasanya konseling itu adalah salah satu layanan dasar dalam bimbingan dan konseling yang dimana tujuan dari konseling ini untuk memecahkan suatu permasalahan yang dialami oleh siswa atau klien, dimana nantinya kita akan secara bersama-sama untuk menemukan solusinya ke depan. Oke. Nah, jadi untuk konseling ini kita lakukan secara face to face seperti kita perlakukan seperti saat ini. Kemudian untuk terima kasih juga dia sudah datang secara sukarela dalam konseling hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih dan kemudian dia sudah nantinya jika dalam sesi konseling ini dia secara terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dia alami dan nantinya jika dia menceritakan permasalahan
Berarti cukup sampai di sini saja. Ini tidak akan membocorkan permasalahan yang dialami itu keluar. Nanti tidak masuk dari azas kerahasiaan. Dan nantinya dia juga dapat mengungkapkan permasalahan yang dialami itu secara terbuka dan secara tanpa adanya rasa takut dan malu dari dalam diri dia, agar kita lebih terbuka, kita bisa menemukan solusi itu secara bersama-sama. Oke, gitu ya. Sebelumnya Ibu boleh ceritakan permasalahan yang dialami. Permasalahan sekarang dialami itu seperti sulit untuk membagi waktu antara organisasi dengan tugas-tugas yang sudah banyak deadline-nya. Dan kebetulan tugas deadline ini jadwalnya sama dengan organisasi, jadi sulit. Berarti lagi sulit untuk membagi waktu antara tugas dengan kegiatan organisasi. Berarti kalau misalkan dia ada kegiatan organisasi, sekarang ada tugas, berarti dia sulit untuk membagi waktu mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Oke, kalau Ibu boleh tahu, coba dia ceritakan lebih lanjut. Contohnya seperti ada deadline tugas tuh di hari Senin besok tuh. Nah, kebetulan Senin besok itu tepat dengan acara organisasi juga gitu. Jadi untuk sekarang ini kan banyak rapat pertemuan untuk persiapan acara organisasi. Sedangkan tugas itu sudah banyak banget gitu, yang sudah deadline-nya di sini. Jadi Tiandi sulit untuk membagi waktu antara organisasi dan Karena semua jadwalnya itu udah mepet di hari yang sama. terus Jadi agak mungkin untuk mana yang harus didahulukan. Jangan organisasi ini kan juga penting gitu. kalau Ibu boleh tahu, organisasi kan bilang tugas yang penting bagi dia. Nah, kalau apa faktor yang membuat dia itu sulit untuk membagi waktu antara pekerjaan tugas kuliah dengan organisasi? Misalkan hari Jumat kemarin itu kan pulang jam 12-an gitu ya. Nah di jam 1-nya itu udah ada rapat yang nanti untuk rapat organisasi itu. Nah di mana jam 1 itu juga ada tugas buat kerja kelompok bersama teman-teman gitu. Jadi agak bingung yang mana yang harus dilakukan. Semuanya mepet gitu. Jadi gak ada jarak dia jamnya gitu. Semuanya mepet di jam sama. Jadi tugas sama organisasi itu sama-sama penting, cuman dia tuh tidak mungkin kurang efektif dalam membagi waktu. Mungkin di sini kita tidak bisa menemukan solusinya. Nah, kalau Ibu boleh tahu, boleh nggak dia ceritakan bagaimana biasanya dia bisa mengatur waktu antara waktu belajar, tugas, dengan pekerjaan dia yang lain? Waktu seperti acara organisasi dengan terus. Misal kalau organisasi itu biasa ada rapat kan di siang atau sore hari gitu kan. Nah, jadi kalau memang tugas ini deadline-nya bukan besok, masih bisa datang untuk rapat dan membuat tugasnya itu biasanya di malam hari itu. Selesai semua kegiatan organisasi dan kegiatan lainnya, baru selesai itu baru bisa bikin tugas itu. Jadi kadang bikin tugas itu sampai larut malam, paling malam itu bisa sampai jam 3 pagi gitu. Sampai jam 3 pagi. Dan terus masuk lagi ada kelas pagi jam 7 jam 15. Jadi cuma tidur berapa jam karena itu kesulitan bagi itu ya. Berarti kan untuk organisasi kan nggak tiap hari ya kan, bikin untuk organisasi kan itu cuma kadang dalam satu kadang 3 kali acara atau kegiatan. Nah jadi dia tuh merasa sulit dalam membagi waktu belajar antara kan tugas-tugas mata kuliah ini kan sekarang lagi banyak kan, jadi dia sulit dalam membagi waktu tugas-tugas yang mana sih yang harus
teratur. Menurut dia waktu belajar itu apa hal yang membuat waktu belajar itu tidak menjadi lebih efektif atau lebih teratur? Biasanya misalnya dia sedang mengerjakan tugas penganggaran diri, tugas penganggaran itu kan untuk mencari menentukan anggaran produksi itu. Nah kadang ada satu angka itu yang sulit banget untuk dicari itu, sampai akhirnya pas saat itu jadinya malah rugi bukan apa gitu, karena ada kesalahan itu, dan itu terus berulang kali kan. Bisa mengerjakan dari siap libur kan, terus sampai bisa sampai ke siap-siap misalnya satu tugas masalah tugas permasalahan yang ada di tugasnya gitu yang membuat tugas jadi lama dibuatnya gitu. Berarti kalau misalkan bikin tugas penganggaran bukan yang agak menyulitkan tadi kan? Kalau ibu boleh tahu, Cynthia tuh mengerjakan tugas itu yang diberikan sama dosen atau kuliah kemarin itu itu sendiri atau ada kelompok yang lain? Ada kelompok, cuma kelompoknya ini kayak yang ada kurang gitu sih. Sama-sama, maksudnya sama-sama mengerjakan. Cuman mereka ini sama-sama gak ngerti juga gitu, jadi saya mencoba untuk mencari sendiri gitu supaya bisa tahu jalan gimana untuk mencapai yang lain. Berarti kelompok itu tidak sama-sama gitu bikinnya, berarti ada yang kurang ngerti, terus nanti kita yang mencari sendiri gitu. Nah itu juga yang membuat kira-kira tuh pusing gitu di mata kuliah gitu. Jadi kita buat tugas itu sama-sama dan kita lihat di buku. Cuman pas kita sama-sama hitung ternyata hasil kerja itu rugi gitu, malah lebih besar bahan produksi gitu kan dari penjualannya. Itu yang buat kita tuh jadi pusing gitu. Jadi aku coba cari-cari sendiri yang mana yang salahnya gitu. Kalau ibu tahu yang teman-teman dia yang satu kelompok sama dia tuh ada ikut membantu nggak? Kan dia bilang tadi kan ada ikut membantu, tapi dia emang sama-sama nggak paham juga gitu. Dia sama-sama nyari juga. Jadi kita nyoba cari masing-masing sendiri gitu. Apa ada yang ketemu di mana salahnya masing-masing gitu. Ada nggak dia untuk menyelesaikan mata kuliah yang sulit ini, ada nggak meluangkan waktunya untuk sekarang kita harus belajar kelompok dan harus belajar kelompok, kan tugas kita ada yang salah nih atau mungkin bisa kita perbaiki. Ada jadwal yang kami lewat telepon gitu. Iya telepon. Iya kayak video call gitu kan, kita berbagi layar gitu. Oke. Nah, kapan sih dia merasa paling sulit untuk fokus belajar dan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kapan dia tuh merasa sulit untuk fokus belajar dan kapan waktu itu terjadi? Itu waktu di siang hari itu kan hari panas itu kan, jadi pikiran kayak jadi pusing juga sentuh gitu. Nah terus juga di salah satu kerja kelompok, misalnya kalau kerja kelompok itu kan kita kira rame itu kan juga nggak jelas bagiannya kayak yang mana aja, itu bagian kayak jadi kurang fokus buat tugas gitu. Jadi lebih fokus tuh buat tugas sendiri atau nggak berdua sama teman, itu jauh lebih fokus daripada kayak bersama-sama. Iya. Jadi dia tuh lebih senang kalau tugas kelompok tuh bisa sendiri atau enggak berdua. Kalau misalkan kelompok tuh kadang lebih lumet atau lebih saling membagi-bagi mana sih yang bagian saya, mana sih yang bagiannya kayak susah, jadi kan gabungnya kayak seperti pengeluaran yang dia bilang tadi. Nah, ya bagaimana perasaan dia ketika tugas itu menumpuk dan waktu belajar dia tuh bagaimana dia bisa mengefektifkan waktu belajar itu? Paling kalau misalnya deadline-nya itu sudah besok, untuk besok hari itu deadline itu paling saya usahain banget gitu, membuat itu malam hari itu sampai pagi saya selesai gitu.
membagi waktu belajar besok ini? Karena tugasnya itu kan nggak sedikit gitu kan Bu, banyak. Jadi kadang itu yang bikin sulit juga untuk bagi waktu. Terus juga kadang ada misalnya kelas pengganti di hari lama juga kan, seharusnya kan bisa kayak siang hari ini kan udah selesai kelas kan Bu, udah ingin buat tugas, terus tiba-tiba ada dosen kayak mengganti hari di hari tersebut, jadi kayak jadi buat tugas di hari itu gitu Bu, ini tertunda karena ada kelas pengganti. Oke, berarti dia tuh mungkin kedepannya mungkin dia bisa saran dari ibu atau instruksi dari ibu ya, misalkan dia ada tugas mata kuliah barang atau tugas lain, nah sebenarnya itu dia bisa berbagi waktu, misalkan tugas pembelajaran ini pada saja sore besok harus dikumpul, sedangkan tugas ini juga sulit, tapi tugas yang ini tuh deadline-nya untuk minggu depan. Nah, sebaiknya mungkin bisa dilakukan kerjaan yang benar ya kata dia sampaikan tadi, kerjaan yang dia rasa mudah terlebih dahulu. Nah, mungkin dia bisa mengumpulkan tugas yang menurut dia itu deadline-nya tuh di waktu yang dekat gitu. Nah, jadi untuk tugas-tugas yang misalnya waktunya satu minggu ke depan, misalkan tugas ini sudah dikumpulkan, sebaiknya jangan ditunda-tunda atau ditunggu. Nah, itu mungkin yang membuat dia tuh merasa pusing atau merasa sulit dalam membagi waktu dalam belajar. Kan dia tadi bilang organisasi juga, belajar juga. Nah, mungkin dia tuh jangan menunda-nunda, sebaiknya jika ada waktu yang kosong, dia memanfaatkan waktu kosong itu sebaik-baik mungkin bisa buat tugas sama teman-teman misalkan minggu depan mengumpulkan, mungkin sudah menggarap dia kumpulkan besok, dan besoknya jika ada waktu luang langsung dia kerjakan. Mungkin untuk aktivitas apa sih yang sering mengambil waktu belajar dia, dan bagaimana pengaruhnya itu terhadap hasil belajar dia? Aktivitas apa sih yang membuat dia tuh yang mengambil waktu belajar dia? Mungkin kan di rumah juga bantu ibu kan beda telepon, jadi mungkin saya agak mengambil waktu untuk belajar di sekolah. Kalau misalnya di luar itu kan kita kan kayak melihat yang benar kalau supaya nanti kalau ada anak-anak yang beli kita lihatnya jelas. Nah, terus kalau misalnya kita sering bikin tugas di luar jadi kayak gak kurang fokus gitu. Karena kita lagi bikin tugas terus ada pilihan rame kan, itu kita layanin dulu orang itu, jadi kayak potong-potong gitu jadi buat tugas, jadi kayak itu yang bikin jadi malas lagi tugasnya karena udah potong. Kurang efektif lagi kan? Jadi harus membagi lagi untuk. Nah, kalau ibu mulai tahu, kan dia tadi kan dia bilang kurang efektif karena harus jaga toko atau jaga warung. Kalau ibu mulai tahu, orang tua dia seperti ayah atau ibu dia ada nggak kan dia belajar, nah dialah ibu yang menjaga terlebih dahulu. Kamu selesaikan saja tugas sekolah kamu, ada sekolah orang tua ya seperti itu. Ada kan saya di luar itu yang cuma sampai sore aja, sampai jam 4 atau jam 5. Jadi nanti ibu saya baru keluar jam 4 atau jam 5, jadi selesai itu baru ibu saya nyuruh ngerjain tugas di rumah gitu. Ibu saya hari ini. Berarti dia tuh menjaga warung tuh di sore hari, nanti malam? Malam ibu sama ayah. Berarti bagi tugas. Apa sih upaya yang pernah dia lakukan untuk mengatur waktu belajarnya? Upaya yang apa? Misalnya kayak tadi udah saya bilang juga kan misal ada kelas di pagi hari kan sampai jam 12, terus kalau misalnya di jam 1 itu ada rapat lagi, jadi saya menurunkan kayak rapat organisasi dulu gitu. Jadi baru selesai rapat itu baru bisa membuat tugas. Berarti misalkan ada
Dia menurut dia apa sih dampak jangka panjang jika dia tuh sulit membagi waktu belajar itu terus lanjut, apa sih dampak jangka kedepannya gitu? Selesai ini kan pasti kita kerjakan dulu. Pokoknya di kerja itu kita ada deadline yang harus cepat diselesaikan. Sedangkan tugas di pekerjaan yang lain masih ada juga yang harus diselesaikan, itu takutnya agak bisa dibagi itu. Karena deadline itu baru. Itu yang menurut dia itu merasa sangat cemas kan, mungkin saya sulit dalam membagi waktu, mungkin ada dampak depannya bagi saya ke kerja yang urusan kerja, masuk di dunia kerja gitu. Nah di sini dia tuh sudah sangat bagus sekali untuk menceritakan, dan dia tuh sudah memenuhi juga anak ibu. Ibu bilang bagus itu bukan karena dia tidak efektif dalam mengerjakan tugas, tapi dia tuh sudah sadar bahwasanya dia tuh ada merasa bermasalah dalam diri dia, dia datang ke tempat dan konseling gitu kan. Nah kalau ibu mau tahu memang apa sih tujuan yang dia dalam menemui ibu dalam konseling? tujuannya untuk bisa berjalan pembagian waktu ini, supaya pembagian waktu itu jauh lebih efektif. Karena saat ini kan saya siang sampai sore itu kan ada acara rapat kan, sampai rumah tuh saya bersih itu langsung mengerjakan tugas ini, kayak gak ada ruang untuk istirahat gitu. Gak ada waktu untuk istirahat, tugas atau yang lain-lain. Nah mungkin di sini dia bisa kerjain mungkin agar lebih rileks gitu kan. Dia bisa coba fokus, dia bisa tutup mata dia, biar lebih rileks, lebih nyaman. Dia bisa menghirup nafas, keluarkan, hirup nafas selama 3 kali, dikeluarkan. Nah coba dia bayangkan dia setelah sesi konseling ini berakhir, dari dalam sesi konseling ini dia tertidur, kemudian dia berdiri, dia sudah melaksanakan, sudah bisa membagi waktu dia itu secara efektif. Nah dia misalkan dia sudah dan belajar, sudah bisa membagi waktu antara belajar dan organisasi. Bayangkan jika dia itu selesai organisasi, tugas-tugas yang dia cemaskan, yang dia takutkan belum terkumpul dan belum dia kerjakan, sudah dikerjakan di depan mata dia. Sedangkan tugas yang belum dia kerjakan sebelumnya sudah dia kerjakan secara efektif, dia sudah bisa membagi waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. Tugas yang dia cemaskan tadi sudah dia kerjakan. Oke, boleh dia buka mata dia. Nah, bagaimana perasaan dia ketika ibu bilang seperti itu? Aku juga lebih relax dan lebih tenang, dan pikiran juga lebih jadi nggak terlalu pusing lagi untuk memikirkan tugas-tugas yang rumit tadi. Ya, itu juga sudah sangat di wajah dia sudah mulai agak tersenyum dan sudah muncul lega, tadi sudah bahagia. Mungkin solusi kedepannya dia juga bisa melakukan apa yang ibu ceritakan seperti tadi. Nah, apa yang bisa dia usahakan untuk menuju hal tersebut? Pasti yang bisa diusahakan untuk menuju seperti yang
Coba dia ingat sebelumnya dia sudah membagi waktu dalam belajar selama dalam kuliah itu apa atau bagaimana mata kuliah apa yang merasa paling mudah dan fokus dalam membagi waktu belajar. Mata kuliah apa sih yang selama ini yang bisa dia bisa membagi waktu dan fokus untuk belajar? Mata kuliah. Ya. Ekonomi itu ya. Jadi tugas pengantar ekonomi kan selalu ada membuat pandangan setiap pasien. Jadi kalau misalnya biasa saya mengerjakan tugas itu pasti malam harinya pasti dikasih tugas, saya cicil dua tugas itu. Terus nanti pasti hari libur atau hari libur gitu bisa belum ada tempat kayak saat sekarang sulit ini saya mengerjakan tugas itu dengan senang gitu, mudah saat hari libur dan itu terus berlanjut setiap minggu berikutnya. Berarti dia tuh mata kuliah yang fokus, yang menurut dia tuh lebih efektif dan menurut dia tuh mata kuliah pengantar ekonomi yang menurut dia tuh merasa mungkin lebih nyaman sih dengan ini. Oke. Nah, dari kan tadi dia tuh sudah bercerita nih panjang lebar dan berdeskripsi. Nah, kalau ibu boleh tahu dari berbentuk angka, misalkan dari 1 sampai 10, 10 itu angka yang sangat mengganggu dia dalam belajar, yang sangat mengganggu dia, salah satu itu angka yang tidak bermasalah sama sekali. Nah, dari 1 sampai 10 itu di mana posisi yang dia berasa iya dari 1 sampai 10. Kalau itu yang baik gitu Ya kan tadi kan dari 1 sampai 10. Nah, jadi kan yang nomor 10 itu masalah yang sangat mengganggu dia. masalah yang sangat mengganggu itu mungkin sampai saat mengerjakan tugas itu kan sekitar kondisi gitu. Itu sangat mengganggu sekali karena biasa kalau membuat tugas itu harus di ruangan yang hening gitu, karena kalau misalnya berisik itu jadi terpecah gitu pikirannya gitu, jadi kurang fokus. Berarti dari 1 sampai 10 dia berasa di posisi berapa? Mungkin bisa kalau cuma tugas itu di kamar itu kan di tempat yang hening gitu. Mungkin 2. Berarti dia sudah itu ya. Nah, dengan mengingat tadi kita udah bicarakan itu kira-kira usaha apa yang kedepannya bagaimana bisa dia itu bisa membagi waktu ke depan itu bisa lebih efektif lagi. Iya, membagi waktu belajar itu lebih efektif. Mungkin kalau untuk membagi waktunya yang saya bilang tadi Bu, selesai kegiatan itu baru bisa membuat tugas gitu. Nah, apa solusi yang harus dilakukan ke depannya biar tugas-tugas ini tidak menumpuk atau dia bisa membuat tugasnya lebih awal, bisa dikasih pagi hari ini malam itu kalau bisa langsung diselesaikan gitu, agar tidak menumpuk tugasnya, karena tiap otomatis kan ada tugas gitu kan, ada tugas individu ada yang tugas kelompok. Berarti selanjutnya mungkin tugas saat dikasih tugas pagi hari apa saat pulang dari kampus itu langsung dikerjakan ada tugas-tugas ini. ya, benar. Khususnya telah disampaikan itu sudah benar. Nah, di sini mungkin seperti yang Ibu telah sampaikan tadi, mungkin Ibu berulang-ulang kali untuk kedepannya jika ada kegiatan organisasi, kegiatan perkuliahan, tugas, mungkin dia lebih mengutamakan tugas-tugas yang menurut dia lebih waktu deadline-nya itu lebih cepat gitu. Yang mungkin untuk deadline-nya lama, mungkin sudah mata kuliah yang dikerjakan
dia tuh merasa sangat sulit dalam bagi waktu. Dan untuk kedepannya mungkin di kegiatan organisasi dia juga bisa menyempatkan waktu, misalkan tugas organisasi sama-sama penting. Kalau menurutku organisasi juga penting, untuk mata kuliah juga penting. Mungkin kedepannya dia juga bisa membuat jadwal, membuat jadwal waktu. Misalkan untuk sekarang saya mengerjakan ini, besok saya ada acara organisasi nih. Mungkin tugas yang misalkan besok dikumpulkan, mungkin hari ini bisa dia kerjakan terlebih dahulu. Mungkin dia bisa membuat jadwal biar efektif ke depan. Nah, sejauh yang kita bicarakan tadi, sejauh yang kita bicarakan atau kita dalam sesi konseling tadi, apa sih yang dia pahami? Dia bisa mengatur jadwal agar lebih fleksibel lagi, membuat jadwal misal hari ini fokus untuk buat tugas itu dan menentukan jadwal rapat di hari apa saja dan jam berapa saja agar jamnya tidak bentrok dengan tugas kelompok. Nah, bagaimana sih rasakan dia setelah kita melakukan konseling hari ini? Rasanya mungkin ada cukup lega dan tenang, jadi bisa tahu bagaimana cara mengatur jadwal dan membagi waktu, mana yang dulu harus didahulukan, mana yang dinantikan. Berarti perasaan dia sekarang merasa sangat sudah lega dan tenang. Sangat lega. Iya. Sudah mulai plong. Iya, sudah mulai plong dan sedikit berkurang beban pemikiran yang tadi. Oke. Nah, bagaimana sih langkah dia ke depannya untuk bisa bagaimana sih langkah ke depannya biar dia tuh bisa lebih efektif? Ya, langkah apa sih yang bisa dia lakukan untuk kedepannya? Mungkin bisa menentukan jam yang lebih fleksibel lagi, sehingga tidak pusing lagi untuk membagi waktu gitu. Jadi sudah menentukan jadwal dari jauh hari agar tidak bentrok dengan jam organisasi ini. Oke, langkah yang ya. Oke, dia mungkin sudah sekitar 45 menit kan kita mungkin kasih ke saya ini, mungkin ya besok kedepannya bisa lebih